Nah, kita juga punya informasi pemirsa dari seorang komedian Tarsan Srimulat. Tapi kali ini bukan soal aksinya. Tarsan dengan asli nama Toito Mariati curhat tentang tagihan listrik di rumahnya yang kemudian mencapai 90 juta rupiah pemirsa. Dan kita dengar kira-kira ada tunggakan atau tidak, ada tagihan yang harus dibayar atau tidak ya. Harus teliti ya. Oke. Informasi berikutnya ini pemirsa viral di media sosial, kita lihat bersama di mana DPRD Debat ini juga kan disoroti. lagi disorot, termasuk soal jabat tangan saja loh ya Vena. Apakah Pak Ketua DPRD ini nggak melihat ketika menjabatkan tangan atau memang saking terburu-burunya ya sampai nggak sempet? Tapi kalau saya jadi warganya mau berjabat tangan dengan Ketua DPRD terus ditolak tuh sakit hatinya kan? Sakit hatinya ya, gitu ya. Nah, kita juga coba lihat informasi lainnya untuk Anda di Galeri Apa Kabar Indonesia siang hari ini mengenai aksi penjambretan ya. Yang kita soroti juga kalau berita baik. Nah, pemirsa, rencana pembangunan buffer zone ini kan bukanlah isu yang baru. Rencana ini telah dicanangkan sejak tahun 2009 alias 14 tahun lalu. Dan sayangnya pemirsa, rencana itu tidak pernah kemudian terrealisasi hingga akhirnya sejumlah nyawa pun harus melayang. Dan kami akan membahasnya kali ini lebih lengkap lagi bersama narasumber yang sudah hadir bersama kita siang hari ini. Ada Pak Priyanto, Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2007 hingga 2000. Pada saat itu juga menjadi ketua dari buffer zone ya Pak, di tahun 2009. Iya. Awalnya dibentuk itu karena apa Pak? Karena kalau nggak salah seingat saya juga habis kebakaran. Oke, karena catatannya tertangkap sejak beberapa waktu lalu Pak Pri. Iya. Itu seperti apa Pak permasalahannya? Permasalahannya. Ya karena permasalahannya kalau Pertamina itu. Oke. Gitu. Tapi kan bukannya secara aturan ya Pak, kalau objek vital ini kan tentu ada aturan-aturan tertentu yang mengatur zona amannya, ring 1, ring 2, pada saat itu gimana Pak? Nah, itu tanya yang bangun kepada Pertamina hak guna bangunan agar dia bisa menata, mengamankan objek vitalnya dan seterusnya. Gitu. Oke, ini ya Pak, surat keputusan dari Mendagri memberikan kepada Pertamina hak guna bangunan 20 tahun yang berlaku terhitung sejak didaftarkannya pada kantor Direktorat Agraria DKI Jakarta dan seterusnya. Dan poin ke-6, surat keputusan ini batal apabila penerima hak tidak memenuhi salah satu ketentuan. Kondisinya seperti apa Pak? Batal atau akhirnya memang Pertamina resmi menggunakan hak guna bangunan tersebut? Jadi gini, yayasan itu yang kemudian berganti. Kan? Sudahkah dia udah bayar nomor 2 ini? Ya kan? Kalau belum bayar kan udah gugur dengan sendirinya. Nah, dia bayar, saya juga nggak neliti apa udah bayar. Tapi logika saya, dia bayar kalau pembebasan itu sudah selesai. Karena nomor 3 disebutkan tanah itu harus. Kita bicara mengenai patok-patok dan batas yang jelas. Pak Priyanto juga sudah punya denah yang nanti. Belum ini dulu. Sebentar, biar cepet-cepet ini. Kita ke poin selanjutnya dulu. Iya kan? 2, S2, 3, 4. 4 itu harus segera didaftarkan kepada BPN. Selambat-lambatnya 6 bulan. Diberi waktu 6 bulan aja juga. Oke. Tidak boleh dialihkan. Kalau dialihkan harus lapor Mendagri. Betul. Nah, itu semua kalau salah satu aja nggak dilakukan, nah itu udah batal. Jadi nggak bisa ngomong ini tanah saya, Pertamina bilang gitu kan. Baik. Pak Pri, ini tentunya denah ini juga akan kita informasikan kepada masyarakat, tapi tentunya terima kasih sekali lagi Pak Priyanto sudah hadir, karena kita baru mendapatkan informasi Pak, hari ini juga akan dilangsungkan rekonstruksi dari kasus yang kemudian menimpa David Ozora Pak di Polda Metro Jaya, nanti juga kita harus ikuti. Terima kasih Pak Priyanto, kita tentunya nanti di lain kesempatan akan membahas mengenai hal ini. Terima kasih Pak Priyanto. Nah, kita beralih ke informasi yang lainnya. Informasi yang sangat saya sukai. Ini sih Vena udah semangat banget untuk membacakan berita yang satu ini. Tapi ini giliran saya ya. Vena walaupun Vena ini bling ya kan, yang sudah siap-siap tentunya untuk melihat konser Blackpink pemirsa yang akan digelar kapan Vena? Tanya seperti itu yang sudah coba dijelaskan juga melalui official account-nya ya? Iya betul. Vena ya. Jadi Vena sudah tenang karena besok tetap akan berlangsung konsernya. Besok akan tetap berlangsung dan kita akan bersama-sama menghirup udara yang sama dengan Jenny, Lisa, Jisoo dan Rose. Wow, luar biasa. Kita nanti tunggu ceritanya dari Vena setelah konser.